Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kali ini kita akan mereview tentang klasifikasi instruksi SQL ya, kalau database. Kita belum bisa praktek ya. Ya, wayahna lah. Teori-teori saja dulu. Nanti kalian bisa pelajari banyak kok tutorialnya yang bisa kalian pelajari di internet ya. Yang penting teorinya kita bisa pelajari terlebih dahulu apa saja sih yang dipergunakan dan lain-lain ya. Kita lanjut saja ke materinya yaitu tentang klasifikasi instruksi SQL. Nah, instruksi SQL atau Structured Query Language. Nah, itu yaitu bahasa query yang digunakan untuk mengelola database. Nah, dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu kelompok instruksi DDL atau Data Definition Language dan kelompok instruksi DML ya. Data Manipulation Language. Nah, DDL adalah jenis instruksi SQL ya yang berhubungan dengan pembentukan dan pengaturan struktur data ataupun tabel. Nah, sedangkan DML ya DML adalah instruksi-instruksi SQL yang berhubungan dengan pengelolaan data. Oke. Nah, itu untuk klasifikasi instruksi SQL. Ya, karena instruksi yang termasuk di dalam jenis DDL antara lain adalah create, yaitu membuat database atau tabel. Alter, mengubah struktur tabel. Dan drop, menghapus tabel. Sedangkan instruksi SQL yang termasuk jenis DML diantaranya adalah select, menampilkan data, insert, memasukkan data baru, update, mengubah atau mengedit data, delete, menghapus data. Nah, instruksi yang akan dibahas yaitu pada kegiatan kali ini yaitu instruksi DML, yaitu instruksi select. Instruksi select ini dikenal juga dengan instruksi retrieval data atau instruksi pengambilan data. Nah, penerapan instruksi SQL Select pada DBMS Microsoft Access berikut ini adalah langkah-langkahnya. Caranya seperti ini. Menerapkan instruksi select untuk menampilkan data dari tabel siswa. Itu membuat query menggunakan fitur query design dengan cara pilih menu create pada ribbon dan klik menu command query design seperti gambar berikut. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Dibuat dulu query desainnya, kemudian klik tombol close pada jendela show table yang muncul, yang berarti bahwa kita tidak memilih satu tabel untuk di dalam desain query. Nah, hal ini dimaksudkan agar kita dapat menerapkan instruksi SQL tanpa ada bantuan instruksi dari DBMS sehingga akan benar-benar memberikan pemahaman tentang instruksi SQL yang dibuat. Dia akan terdapat jendela tabel berikut. Nah, selanjutnya pilih mode SQL View pada ribbon untuk menampilkan query dalam mode command line. Nah, setelah command line terbuka, selanjutnya nanti bentuk editor editor teksnya akan sebagai berikut. Tinggal menuliskan instruksi SQL. Instruksi SQL-nya adalah select bintang from siswa order by NIS. Nah, harus dituliskan ya. Nanti di editor teksnya. Kemudian klik tombol run pada ribbon untuk menjalankan instruksi SQL tersebut di running. Kemudian hasilnya akan tampil sebagai bentuk objek berikut. Ya, nanti tinggal dimasukin saja satu-satu. Seperti itu. Nah, apabila diinginkan untuk mengedit instruksinya, maka buka query tersebut pada mode SQL View. Ya, SQL View nanti kalian bisa dicek nanti SQL View pada home, pada view nanti klik saja SQL View. Nah, setelah jendela editor instruksinya terbuka, maka dilakukan pengeditan. Misalkan menampilkan NIS, menampilkan data NIS, nama, alamat, dan tanggal lahir pada tabel siswa. Maka instruksi yang dituliskan adalah sebagai berikut. Select NIS bla 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 bla. Pada saat jendela hasil query ditutup, dapat disimpan dengan memberikan nama query tersebut agar nantinya dapat digunakan lebih lanjut. Nah, itu untuk tadi untuk instruksi select. Jadi setelah kalian buat dulu formnya, kan kemarin sudah dibahas yaitu tentang form pembuatannya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini untuk memberikan instruksi select ya. Nah, itu contoh-contohnya.
akan lebih baik sebetulnya atau lebih mudah dipraktekkan. Tapi sayang, kalau DBMS atau SQL itu tidak bisa dipraktekkan dengan aplikasi handphone. Harus menggunakan aplikasi komputer. Dan tentunya komputernya yang harus high-end komputer. Karena database tidak bisa menggunakan komputer kaleng ya. Komputer abal-abal pasti ngehang. Itu salah satunya. Jadi harus menggunakan komputer yang cukup bagus lah dalam penggunaannya. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa ya praktek lah. Mudah-mudahan. Tapi sepertinya tidak bisa untuk tahun-tahun sekarang. Bahkan mungkin 5 tahun ke depan Bapak dapat informasinya. Tapi nggak apa-apa. Kalian tetap bisa mempelajari karena internet sekarang lebih gampang untuk kalian pelajari segala kemampuan apapun. Bukan hanya pemrograman dasar atau pemrograman dasar. Basis data, pemrograman bisa kalian pelajari secara mandiri sebetulnya. Meskipun kalian apa yang kalian pelajari di sekolah mungkin kalian akan jauh lebih mampu mempelajari materi tersebut di internet sebetulnya di luar sana ya. Jadi tidak apa-apa sekarang kalian belum bisa mencoba praktek secara langsung, tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa praktek, mudah-mudahan bisa ya. Kita akan cobalah review sedikit-sedikit ketertinggalan kalian ya yang hanya cuman mendengarkan materi saja. Ya itu saja dari Bapak, tidak terlalu banyak yang harus Bapak bahas kali ini. Mungkin dari minggu-minggu kalau tidak salah antara minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan menjalankan UTS. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas sama sekali karena kalau Bapak lihat yang mengumpulkan cuma 6 orang dari puluhan siswa di satu kelas. Ya silakan, Bapak masih karunya lah. Sok yang belum mengumpulkan silakan kumpulkan tugasnya. Toh tugasnya dari Bapak tidak terlalu sulit, hanya menjawab pertanyaan esai atau mungkin hanya menjawab Google Form ya, hanya memilih ABCDE dan lain-lain dan sangat mudah ya. Kalau nggak ada kuota hinjam ke baturan, silahkan kalian usahakan sebelum UTS masuk tugasnya sudah dikerjakan. Jadi kalau tidak wayah ya nol ya, wayah ya itu mah dan wayah nadi wayah ya. Ya cukup saja dari Bapak. Stay healthy, stay tune ya. I hope you have a great day. Bahasa Inggris lah ya nama. So we meet again on the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.